Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masih tersisa satu pembahasan lagi. Walaupun ada nama-nama yang lain ya, yang berkaitan dengan kedermawanan, kemuliaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yaitu nama Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karam itu kedermawanan. Lawan dari apa? Lawan dari al-lu'um. Iya. Karim dikatakan dia banyak memaafkan. Dan dikatakan kepada pohon anggur karma, bermakna karimah, karena banyak kebaikan padanya. Banyak kebaikan padanya. Iya. Baik. Dan karim di dalam Al-Quranul Karim, nama ini disebut 3 tempat. Yang pertama di surah Al-Mu'minun, Fata'ala Allahul Malikul Haq, La ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Maha tinggi Allah, Al-Malikul Haq, yang maha berkuasa lagi maha benar. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, Rabb Arsh, yang maha karim. Ayat yang kedua di surah An-Naml, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang kafir, sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha karim. Iya. Dan tempat yang ketiga adalah di surah Al-Infitar. Ya ayuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, apa yang membuat kamu tertipu dari Rabbmu yang maha karim? Dari Rabbmu yang maha karim. Baik, kita baca penafsiran para ulama tentang nama Al-Karim ini, agar supaya ada keterkaitan antara makna secara bahasa dan makna yang diinginkan di dalam ayat. Iya. Baik, berkata Ibnu Jarir, Karim dari kemurahan Allah, dari karimnya Allah, Allah memberikan nikmatnya kepada
mereka yang juga kafir. Juga diberikan sambungan kepada orang yang bermaksiat. Al-Hulaimi berkata bahwa Al-Karim adalah yang banyak memberi manfaat. Banyak memberi manfaat. Al-Qurtubi menyebutkan, setelah beliau menyebutkan 3 makna untuk Al-Karim, bermakna Al-Jawad, As-Safuh, dan Al-Aziz. Bermakna yang maha dermawan, yang maha memaafkan, dan maha perkasa. Ini 3 makna ya, disebut oleh Al-Qurtubi. Ya. Dan sebenarnya yang di dalam makna Al-Karim ini ada makna-makna yang lain disebut oleh para ulama. Sampai Ibnu Al-Arabi di dalam tafsirnya beliau menyebutkan 16 pendapat dalam maknanya. Dan semua 16 yang disebut oleh Ibnu Al-Arabi ini tidak bertentangan ya. Ini dari makna apa? Al-Karim. Kita akan uraikan ya maknanya. Sebelum saya uraikan maknanya, dari tadi Al-Karim 3 tempat ya dalam Al-Quran. Tambah lagi 1, nama Al-Akram. Itu pada 1 tempat di dalam Al-Quran. Di mana itu? Di surah? Al-Alaq. Apa ayatnya? Iqra wa rabbukal akram. Nah, itu Al-Akram di situ. Ya, Al-Akram itu bentuk apa namanya? Isim tafdil yang paling karim. Yang paling karim. Iya. Ibnu Al-Arabi menyebutkan secara global tentang makna dari Al-Karim ada belasan makna ya, 16 tadi kita sebut. Ya. Kita akan rinci belasan makna ini bersama dengan pengaruh dan buah keimanan terhadap 2 nama yang agung ini. Jadi ini sebenarnya ucapan Ibnu Al-Arabi yang sangat indah sekali ya di dalam menafsirkannya. Iya. Kata beliau Al-Karim di antara artinya yang paling banyak kebaikannya, yang maha banyak kebaikannya. Iya. Karena tidak ada yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah. Di mana Allah yang maha luas kemampuannya dan maha luas pemberiannya. Baik, itu makna. Dan juga kata Al-Qurtubi, dan di antara makna Al-Karim atau di kata Ibnu Al-Arabi, di antara makna Al-Karim adalah yang terus menerus membawa kebaikan. Iya. Karena segala sesuatu yang di dunia ini semuanya terputus. Segala kebaikan terputus kecuali apa yang datang dari Allah dan kemurahan Allah. Dan Karim juga di antara maknanya mudah mendapat kebaikan darinya, dekat untuk didapatkan. Dan ini adalah sifat Allah yang maha mulia. Iya. Tidak ada antara Allah dan antara hambanya hijab. Allah maha dekat mengabulkan doa mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sungguhnya aku maha dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Iya. Kemudian dari mana Al-Karim adalah yang memiliki kemampuan yang maha besar. Iya. Sebab seluruhnya adalah makhluk Allah dan di dalam kekuasaannya.
segala sesuatu disandarkan kepada Allah. Tidak ada kemuliaan kecuali siapa yang dimuliakan oleh Allah dan siapa yang diberi kadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau sebutkan juga dari mana Al-Karim adalah yang disucikan dari segala kekurangan dan kejelekan. Disucikan dari segala kekurangan dan kejelekan. Iya. Kemudian dari mana Al-Karim adalah yang memuliakan. Karena siapa yang dimuliakan oleh Allah, maka dialah yang mulia. Dan siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Allah telah berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Iya. Dan Allah Al-Karim, karena pemberiannya itu tidak pernah diminta balasan. Iya. Karena segala sesuatu itu milik Allah. Maka pemberian yang Allah berikan itu tentunya tidak ada manfaatnya, balasan dan ganti dari apa yang dia berikan. Dan Al-Karim, dari mana Al-Karim? Dia memberi tanpa sebab. Makhluk itu dimulai dengan pemberian, tanpa sebab diberi. Dan ini dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kedermawanannya. Al-Karim juga dari maknanya, dialah Allah yang memberi tanpa wasilah, tanpa perantara. Iya. Karena orang-orang yang dermawan itu beraneka ragam ya. Ada yang memberi langsung, ada yang memberi dengan perantara. Ya, ada yang berbicara kepadanya baru dia memberi. Beraneka ragam. Dan Allah Rabbuna Jalla wa'ala memberi tanpa perantara. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim, karena dia memberi dan tidak peduli siapa yang diberi. Tidak peduli siapa yang diberi. Iya. Seluruh dari makhluk dapat dari pemberian Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim, di mana pemberiannya tidak pernah diminta ada sanjungan dan minnah. Ya, pemberian yang tidak perlu dicatat, harus dibalas. Iya. Dan Allah Al-Karim, karena Allah memberi kepada siapa yang perlu dan siapa yang tidak perlu. Bukan hanya yang perlu saja diberi, yang tidak perlu pun diberi. Dan Allah Al-Karim yang memberikan pemberian tidak membedakan antara yang kecil dan yang besar. Iya. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Karim apabila dia berjanji, dia menyempurnakannya. Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada yang ditelantarkan dari siapa yang berlindung kepadanya. Iya. Al-Karim apabila dia memberi lebih daripada apa yang diminta. Nah, perhatikan ya dari mana-mana Al-Karim ini. Iya. Memang kalau diterjemahkan umum dalam bahasa Indonesia, Al-Karim yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha baik. Ya, banyak bisa diartikan.
Karena itulah tadi di awal pembahasan saya sudah katakan bahwa banyak dari Asmaul Husna kalau diterjemahkan itu hanya pendekatan saja. Pendekatan makna. Kandungan dari nama itu harus dilihat di dalam tafsirnya, dalam uraiannya. Nah inilah yang apabila dipahami oleh seorang hamba akan terbentuk pengagungan dan pembesaran kepada Rabb-Nya. Itu Al-Karim. Dan Al-Akram itu nama menunjukkan lebih dari Al-Karim. Yang paling karimnya. Yang paling karimnya. Iya. Dan dari pengaruh keimanan terhadap nama Al-Karim dan Al-Akram ini, seorang hamba selalu bermohon kepada Rabb-Nya. Dia tidak putus asa. Berbeda kalau dia datang kepada makhluk meminta, kalau ditolak mungkin dia sudah kecewa atau tidak datang lagi. Tapi Allah Maha Karim. Ya. Diminta, diberi, diminta, diberi, diminta, diberi, tidak ada habisnya. Diminta, tidak diberi, diminta lagi, tidak diberi, si hamba tetap saja meminta dan meminta supaya diberi. Karena Allah adalah apa? Al-Karim. Karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Sungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Karim. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Allah malu dari hambanya. Kalau si hamba ini berdoa dengan mengangkat tangan, Allah malu kedua tangannya kembali dalam keadaan kosong. Maksudnya apa? Doanya akan apa? Dikabulkan. Tapi disebut dalam, perhatikan disebut dalam hadis, Hayyun Karim, Maha Pemalu lagi Maha apa? Karim. Karena kedermawanan Allah tidak ditolak. Hamba yang sudah mengangkat tangannya, sedemikian rupa penghambaannya, dan sedemikian pula, ya sedemikian keadaan dia memohon supaya dikabulkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa yang dia minta. Iya, Allah malu mengembalikan tangan hamba ini dalam keadaan kosong. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim yang maha banyak kebaikannya. Rasulullah bersabda, "Allahumma la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk." Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang berasal dari dirimu. Dan tidak ada yang disembah kecuali Engkau. Iya. Dari kemuliaan dan kedermawanan Allah, Allah mengampuni siapa yang bertobat. Memaafkan orang yang berbuat kesalahan setelah taubatnya, mengganti kejelekan dengan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali siapa yang bertobat, beriman dan beramal salih, mereka inilah orang-orang yang Allah ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian perhatikan dari kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemurahannya. Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dzalik. Sungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, kemudian menerangkan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Perhatikan dari kedermawanan Allah. Siapa yang sudah berniat dengan sungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan, tapi tidak jadi dia lakukan, maka Allah telah mencatat untuknya satu kebaikan sempurna. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu asyra hasanat ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah.
Siapa yang berniat dengan sungguh-sungguh melakukan sebuah kebaikan, lalu dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuknya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Hingga kelipatan-kelipatan yang lebih besar daripada itu. Iya. Ya kalau dia berniat tidak beramal dapat berapa? 1. Berniat diamalkan paling sedikit berapa? 10 sampai 700. Dan mungkin saya dilipat gandakan lebih daripada itu. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaannya? Apa yang menentukan? Ini dapat 10, 20, 100. Ya. Ini yang menentukannya sesuatu di dalam hati. Itulah niat, keikhlasan, akidah, keimanan, itu yang menentukannya. Iya. Dan di sini pembahasan akidah ya. Sebab semakin seorang itu baik keyakinannya, akidahnya, walaupun dia beramal sedikit, yang sedikit itu mungkin bisa mengalahkan amalan orang yang beramal banyak, tetapi sedikit keyakinan di dalam hatinya. Iya. Baik. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Dan barang siapa yang berniat melakukan suatu kejelekan lalu dia tidak kerjakan, maka ditulis untuknya 1 kejelekan. Iya. Perhatikannya dari kemurahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan dari pengaruh keimanan terhadap kedua nama ini, Al-Karim dan Al-Akram. Allah mencintai kemuliaan di tengah hambanya. Dan Allah jadikan sebab-sebab yang menyebabkan hamba ini dimuliakan oleh Allah. Iya. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dijadikan takwa sebagai sebab seorang mendapatkan apa? Kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Dimuliakan di atas makhluk yang lainnya. Karena Allah cinta melihat pengaruh nama-namanya di tengah makhluknya. Iya. Kelihatan berbagai kemurahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kemuliaan Allah Al-Karim, Allah menyebut Al-Quran sebagai Al-Quran apa? Al-Quranul Karim. Dan nabinya disebut sebagai nabi yang karim. Nabi Musa disebut sebagai nabi karim. Iya. Jelas ya? Dan ini karena Allah cinta. Pengaruh dari nama tersebut ada pada makhluk. Dan ini kaidah sudah kita terangkan ya di awal pembahasan. Iya. Dan dari pengaruh terhadap nama ini Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk para nabi, untuk wali-walinya diberi rezeki yang karim. Rezeki yang apa? Al-Karim. Perhatikan, rezeki kalau ditambah karim sudah, ini berarti rezekinya dijamin pasti rezeki yang tidak ada kejelekan di belakangnya. Iya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka berbagai kedudukan di sisi Rabb mereka, pengampunan dan rezeki yang maha mulia. Surga disebut sebagai apa? Mudakhalan karima, tempat masuk yang karim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudakhalan karima. Iya. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, akan digugurkan dosa-dosa kecil kalian. Dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, tempat yang karim. Ya, tempat yang karim ini bisa bermakna surga dan bisa bermakna kehidupan yang dipenuhi dengan apa? Kemuliaan di dalamnya. Hal yang disebut sebagai karim. Ini dari sebab seorang mendapat kemuliaan, dia meninggalkan apa? Dosa-dosa. Iya. Baik. Dan banyak lagi ya dari
pengaruh dan kandungan dari nama ini, ya, beriman terhadap nama ini Al-Karim, bahwa Allah adalah Al-Karim, Al-Akram, yang maha mulia, maha dermawan, ya, dan seterusnya, ya, dari cakupan nama yang sangat luas. Ini memberikan hal-hal yang sangat indah dalam diri seorang hamba. Ya, Allah cinta kemuliaan itu. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mendapatkan kemuliaan itu ada sebab-sebabnya. Iya. Dan kalau dia memohon kepada Allah, dia memohon tidak ada habisnya, karena dia tahu Allah maha dermawan, maha mulia, maha pemurah. Iya. Dan dari pengaruh nama ini, seorang ketika mendengarkan perintah-perintah Al-Quran dan hadits untuk berakhlak baik, bermurah hati dan seterusnya, dia akan semakin apa? Semakin mudah untuk melakukannya. Ini semuanya dari pengaruh keimanan terhadap nama yang agung ini. Baik. Selesai sudah. Di sini berkaitan dengan nama Al-Karim dan Al-Akram. Baik, saya akan berpindah menjelaskan beberapa nama yang berkaitan dengan ilmu, petunjuk, cahaya dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebab kita di dalam kehidupan ini perlu mengenal pintu-pintu petunjuk. Harus mengenal jalan yang lurus. Iya. Ibarat di tengah kegelapan kita harus ada cahaya yang kita pakai berjalan. Ada hal yang harusnya selalu membimbing kita, mendampingi kita di dalam kehidupan. Iya. Dan di sinilah letaknya ilmu agama itu. Maka di sini ada beberapa nama dari Asmaul Husna perlu kita renungi. Iya. Yang pertama adalah nama Al-Alim. Juga ada Al-Alim dan ada Al-Allam. Ini tiga, ya, semuanya maknanya sama. Al-Alim, Al-Alim dan apa? Al-Allam. Iya. Al-Alim di dalam Al-Quran itu disebutkan 157 di 157 tempat disebutkan. Al-Alim, alim panjang begitu dengan disandarkan. Ini disebutkan di 13 tempat dalam Al-Quran. Al-Lam disebutkan dalam 4 tempat. Iya. Al-Ilm semuanya Al-Alim artinya yang maha mengetahui, yang maha memiliki ilmu. Yang maha memiliki ilmu. Iya. Dan ilmu itu lawan dari apa? Lawan dari kejahilan. Ya, karena itu kalau Allah disifatkan dengan sifat ilmu, maka tidak tergambar padanya ada bentuk kejahilan dari sisi manapun. Ilmu yang maha sempurna. Ilmu yang tidak didahului dan tidak diikuti oleh kejahilan. Iya. Al-Alim. Ini banyak sekali, ya, penggunaannya. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berdoa, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Iya. Qur rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas samiul alim. Katakanlah bahwa Rabbku mengetahui segala ucapan di langit dan di bumi. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Banyak sekali, ya, ayat-ayat. Dan kadang nama Al-Alim ini digandengkan dengan nama-nama yang lain. Al-Aziz, Al-Qadir. Ya. Nah. Dan selainnya dari nama-nama. Dan penggandengan-penggandengan sebagaimana yang telah saya sebutkan. Ini memberikan pengaruh, ya, dalam makna. Memberi pengaruh dalam makna. Iya. Kata Ibnu Jarir rahimahullah, Al-Alim, iya,
Kata beliau, innaka anta ya rabbana al-alim min ghairi ta'limin bi jami'i ma qad kana wa ma huwa kain al-alim lil ghuyub biduna jami'i khalqik. Sungguhnya engkau wahai Rabb kami adalah yang maha mengetahui. Tidak ada yang pernah memberi pengajaran kepadanya. Maha mengetahui segala yang ada dan segala apa yang akan ada. Iya. Segala yang ada dan segala apa yang akan ada. Al-alim lil ghuyub, yang maha mengetahui segala yang gaib. Iya. Dan di sebagian tempat yang lain, Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Allah maha mengetahui segala yang disembunyikan di dalam dada-dada makhluk, berupa keimanan, kekafiran, kebenaran, kebatilan, kebaikan maupun kejelekan. Iya. Apa yang dirahasiakan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan perhatikan bahasa Ibn Mandur, salah seorang pakar bahasa Arab. Dialah Allah Al-Alim, yang maha mengetahui bima kana, terhadap apa yang ada, wa ma yakun, dan apa yang akan ada qabla kaunihi, sebelum adanya, wa bima yakunu wa lamma yakun ba'du qabla an yakun. Dan Allah maha tahu apa yang akan ada dan itu belum ada lagi sebelum diadakan. Iya. Kalian di orang Indonesia mengatakan Allah maha mengetahui apa yang ada, apa yang telah ada, apa yang sedang ada, bahkan sebelum kata ada tahu ada, Allah mengetahui segala yang ada itu. Ya, ini termasuk bahasa bagus ya. Iya. Dalam membahasakan luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam nuniyahnya menafsirkan nama Al-Alim ini, kata beliau, wa huwa al-alim ahata ilman billadhi fil kauni min sirrin wa min i'lani wa bi kulli shay'in ilmuhu subhanahu fa huwa al-muhit wa laysa danisyani. Dialah Allah yang maha mengetahui. Ilmunya meliputi segala apa yang ada di alam ada ini, yang rahasia maupun terang-terangan. Mengetahui segala sesuatu. Ya, dan ilmu Allah adalah mencakup seluruhnya, tidak pernah ada kelupaan di dalamnya. Tidak pernah ada kelupaan di dalamnya. Iya. Baik. Jadi ini makna dari Al-Alim, yang maha mengetahui. Cakupan dan kandungannya saya kira adalah hal yang jelas. Iya. Ketika seorang mukmin dan mukminah mendengarkan nama ini, Al-Alim, Al-Alim, Al-Allam, semuanya dari Asmaul Husna, akan tampak pada dirinya pengaruh-pengaruh keimanan. Iya. Yang pertama, dia tetapkan ilmu yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang menyerupai Allah di dalam hal tersebut. Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguhnya ilah yang kalian ibadahi adalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Iya. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian dari pengaruh keimanan terhadap nama Al-Alim, Al-Alim dan Al-Lam ini adalah seorang hamba mengetahui kesempurnaan ilmu Allah terhadap apa yang akan ada, apa yang sedang ada, dan apa yang tidak akan ada. Andai kata yang tidak akan ada ini menjadi ada, bagaimana keberadaannya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita telah terangkan ya kalimat ini pada pembahasan kemarin, di pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Masalah takdir ya. Iya.
Suatu yang mustahil pun Allah tahu. Andai kata yang mustahil ini terjadi, andai kata dia ada, bagaimana keberadaannya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Dan terdapat di dalam keimanan terhadap nama Al-Alim makna keimanan terhadap takdir. Karena segala yang ditakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada satu apapun yang ditakdirkan kecuali dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari keimanan terhadap nama ini, karena Allah mengetahui segala sesuatu, ini mewariskan ke dalam diri seorang hamba rasa takut. Ya. Dan dia merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang dia rahasiakan, dia tampakkan. Dia berbisik-bisik maupun terang-terangan. Yang kecil maupun yang besar, yang kasar maupun yang halus. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Walaupun ini pembahasan, sebenarnya ada lagi nama-nama yang lainnya berkaitan dengan muraqabah, pengawasan dan pengetahuan Allah terhadap perbuatan hamba. Yang mungkin kita akan terangkan nanti di sesi akan datang. Baik. Juga dari pengaruh keimanan terhadap nama yang agung ini, bahwa Allah adalah Al-Alim yang Maha mengetahui, terdapat di dalamnya berbagai keindahan bagi seorang mukmin dan mukminah terkait dengan ilmu agama itu. Karena Allah Maha mengetahui. Allah cinta kepada orang-orang yang berilmu, cinta kepada orang yang menuntut ilmu, dan cinta kepada ilmu agama itu. Karena itu telah diterangkan dari berbagai keutamaan ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Keterangan-keterangan yang sangat banyak. Iya. Semuanya ini pengaruh dari nama Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Kemudian dari keimanan terhadap nama ini, seorang bagaimanapun dia mendapatkan ilmu, kalau dia tahu bahwa Allah adalah Al-Alim, Al-Alim, Al-Alam, dia pasti akan selalu menyadari kejahilannya dan sedikitnya ilmu yang dia ketahui. Karena ilmu apapun yang dia pelajari, itu semuanya berasal dari Allah. Dan itu semuanya adalah apa? Sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu di kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir, ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir di perahu, tiba-tiba ada burung menukik ke laut, minum sedikit dari air, kemudian naik lagi. Maka Nabi Khadir memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihi salam. Beliau berkata, wahai Musa, tidaklah ilmu saya dan ilmumu dibanding ilmu laut, dibanding ilmu Allah, seperti burung itu tadi, minum dari apa? Air laut. Iya. Maka seorang hamba, bagaimanapun dia diberi ilmu oleh Allah, kalau dia mengimani nama ini Al-Alim, pasti dia akan merendah hati. Dan dia tahu jati dirinya. Dia juga dapat ilmu dari Allah yang Maha mengetahuinya. Untuk apa? Dia merasa sombong dan berbangga. Demikian pula kalau dia tahu bahwa Allah adalah Al-Alim, dia mengerti ilmu itu anugerah pemberian. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dia tidak hasad kepada siapapun. Sebab anugerah Allah diberikan kepada siapa? Ya Allah kehendaki. Dan Allah mengajarkan kepada hambanya apa yang dia kehendaki. Iya. Baik. Dan ini pembahasan yang luas sekali tentang nama Al-Alim ini. Di mana seluruh ilmu itu bermula dari sini. Iya. Dan keimanan seorang hamba terhadap nama ini mewariskan berbagai makna keimanan, berbagai keindahan di dalam kehidupannya. Iya. Karena itu tidak henti-hentinya para ulama mohon dengan menyebut nama Al-Alim agar diajari, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya
ia menyambung kebaikannya. Baik. Kemudian dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama Al-Haq. Nama yang maha benar, yang maha hak. Iya. Al-Haq lawan dari apa? Al-Batil. Iya. Dan kebenaran sesuatu, apa yang dia yakini sesuatu itu, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan nama Al-Haq ini disebut dalam Al-Quran 10 kali. Iya. Perhatikannya dari penggunaannya di dalam Al-Quran. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Kemudian mereka semua dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang maha hak. Ketahuilah, hukum itu semuanya milik dia, dan Allah yang paling segera di dalam menghisab. Iya. Dikatakan maula yang paling hak. Ini peringatan ya. Dikembalikan kepada Allah, maka jangan dia ragukan adanya pembalasan di alam kubur, jangan dia ragukan adanya hisab di hari kiamat. Karena itu disebut nama apa? Nama Allah yang maha hak, yang maha benar. Iya. Perhatikan juga dari contoh penggunaan, fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun. Itulah Rabb kalian yang maha hak. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Hanya ada dua. Kebenaran atau apa? Kesesatan. Dan kebenaran datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di ayat yang lain dikatakan al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Iya. Nah, yawma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Hari itu Allah akan mencukupkan kepada mereka secara sempurna hisabnya yang maha hak. Dan mereka mengetahui bahwa Allah lah yang maha hak lagi maha mubin. Iya. Baik, kita akan terangkan ya makna al-mubin nanti. Jadi ini beberapa penggunaan ya, semuanya di 10 ayat ya dalam Al-Quran. Baik. Ketika menyebutkan ya ayat-ayat ini, para ulama menafsirkannya sesuai dengan konteks ayat. Ya, tafsirkan sesuai dengan apa? Konteks ayatnya. Karena Allah adalah yang maha hak. Dan hak itu lawan dari apa? Kebatilan. Ya. Dan hak adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari. Nah, maka penafsiran-penafsiran adalah disesuaikan dengan konteks ayat. Ya. Demikian pula di antara nama hari kiamat disebut apa? Al-Haqqah. Yang maha benar. Ya, karena hari kiamat ini benar pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Iya. Baik. Ini nama Al-Haq. Kalau kita tahu bahwa kebenaran datangnya dari Allah yang maha hak, dan dari nama Allah adalah Al-Haq, ini memberikan berbagai pengaruh indah di dalam diri seorang mukmin dan mukminah yang mengimani nama ini. Di antara pengaruh keimanan terhadap nama adalah dia mengimani bahwa Allah adalah maha hak yang terang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Iya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Allah adalah yang maha hak pada zatnya, pada sifat-sifatnya. Karena dia adalah Allah yang wajib ada, sempurna sifat-sifat dan kriterianya. Iya. Kemudian kata beliau, keberadaan Allah itu dari keharusan zatnya. Dan keberadaan sesuatu apapun di dunia itu semuanya karena adanya Allah.
Dan dialah Allah yang terus-menerus disifatkan dengan kebenaran, terus-menerus disifatkan dengan kebesaran, keelokan, kesempurnaan. Iya. Dan terus-menerus disifatkan dengan kebaikan. Maka ucapan Allah adalah al-haq. Perbuatan Allah adalah hak. Perjumpaan dengan Allah adalah hak. Para rasulnya adalah hak. Kitab-kitabnya adalah hak. Agamanya adalah hak. Ibadah kepada Allah satu-satunya itu adalah hak. Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah apa? Itu adalah hak. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Hal tersebut karena Allah adalah yang maha hak, dan apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah itu adalah kebatilan, dan sungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Iya. Dan dari pengaruh keimanan terhadap nama ini, dari doa yang diajarkan oleh Nabi dibaca di sholat tahajud. Jadi Nabi kalau sudah berdiri untuk sholat tahajud, beliau membaca doa istiftahnya, doa pembukaannya. Apa yang dibaca? Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'duka al haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq was-sa'atu haq. Dan seterusnya ya dari doa yang agung ini. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Engkau yang menegakkan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada padanya. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Milikmulah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Engkau adalah penguasa langit dan bumi. Segala pujian untukmu. Engkau adalah yang hak, yang maha hak. Janjimu adalah hak. Perjumpaan denganmu adalah hak. Ucapanmu adalah hak. Surgamu adalah hak. Nerakamu adalah hak. Para nabi adalah hak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Hari kebangkitan adalah hak. Perhatikan ya, pengaruh dari apa? Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-haq. Allah cinta kita membenarkan semua hal ini. Itu adalah dari pokok-pokok keimanan. Dari pokok-pokok keimanan. Iya. Dari keimanan terhadap nama Al-Haq. Bahwa Allah yang maha hak, yang maha benar. Kita imani bahwa segala ubudiyah, segala rububiyah, itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syarikat baginya. Karena kebenaran hanya miliknya. Kebenaran hanya miliknya. Iya. Maka dalil-dalil, iya, ubudiyah dan rububiyah semuanya menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Dan ini diuraikan indah ya di dalam ayat-ayat Al-Quran di banyak tempat. Nah, kemudian dari pengaruh keimanan terhadap nama ini, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Haq, Allah cinta kepada kebenaran. Allah memerintah dengan kebenaran. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu menjelaskan kebenaran itu. Inna Allah la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu dari menerangkan kebenaran tersebut. Iya. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang membela kebenaran. Berucap dengan kebenaran. Ini semuanya dari pengaruh keimanan kepada nama yang agung ini. Iya. Karena itu siapa yang selalu mencari kebenaran, ya, selalu mencari ilmu yang hak, selalu mencari apa yang datang dari sisi Allah, melaksanakan segala syariat, maka ini termasuk orang yang beriman terhadap nama Allah Jalla Jalaluh, nama Al-Haq, yang maha benar. Baik, ini sekilas ya berkaitan dengan nama Al-Haq ini. Kemudian nama yang lainnya adalah nama Al-Mubin. Iya.
nama Al-Mubin. Al-Mubin itu secara bahasa dari kata Al-Bayan. Jadi kalau suatu dibayan, diterangkan, itu artinya dia sudah jelas, terang. Iya. Jadi kalau dia dikatakan abanahu mubin, artinya dia menerangkannya, menjelaskannya. Iya. Dan kadang Al-Bayan bermakna kefasihan. Kefasihan di dalam membahasakan. Iya. Baik. Dan nama Al-Mubin ini hanya disebut di satu kali saja. Satu tempat saja dalam Al-Quran. Dan itu disebut digandengkan dengan nama Al-Haq. Wa huwa Al-Haqqul Mubin. Iya. Apa? Wa ya'lamuna anna Allah huwa Al-Haqqul Mubin. Yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Wa ya'lamuna anna Allah huwa Al-Haqqul Mubin. Hari itu, yaitu pada hari kiamat, Allah akan menyempurnakan pembalasannya yang maha hak. Dan mereka mengetahui pada saat itu bahwa Allah dialah yang maha hak dan maha mubin, maha menjelaskan. Kata Ibnu Jarir menjelaskan makna ayat. Ya, dan mereka mengetahui waktu itu bahwa Allah adalah yang maha hak yang telah menjelaskan kepada mereka, telah memberikan bayan kepada mereka hakikat segala yang dijanjikan untuk mereka di dunia berupa siksaan bagi yang berpaling. Iya. Dan telah menjelaskan dengan penjelasan yang menghilangkan keraguan kaum munafikin, orang-orang yang nifaq, sehingga mereka tidak berdebat lagi di dalamnya. Iya. Jadi tampak pada hari kiamat kebenaran dan kejelasan, dan tampaklah bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Haqqul Mubin, yang maha hak dan telah menjelaskan. Iya. Karena itu keimanan terhadap nama ini memberi sejumlah pengaruh. Ya. Pada seorang mukmin, dari pengaruh keimanan terhadap nama ini, Allah Subhanahu wa taala maha jelas perkaranya. Ubudiyah Allah, penghambaan kepada Allah, rububiyah Allah, nama-nama dan sifatnya semuanya jelas. Perhatikan ya, dari nama dan sifat tidak ada yang tidak jelas. Semuanya adalah hal yang apa? Hal yang jelas, karena Allah adalah Al-Mubin, yang maha jelas. Iya. Baik, kandungan-kandungan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, ya, sifat bersendiriannya, semuanya lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Iya. Dan ini dari mana Al-Mubin? Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mubin, Allah telah menjelaskan jalan-jalan kebenaran itu. Juga telah diterangkan kepada manusia apa yang dengannya mereka bisa selamat. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Iya. Itulah fitrah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Dan dari kejelasan, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab semuanya untuk menerangkan. Dan setiap rasul yang diutus dengan lisan kaumnya sendiri, supaya mereka paham. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya, agar supaya menerangkan kepada mereka, supaya diterangkan kepada mereka. Iya. Dan ini dari pengaruh keimanan terhadap nama ini. Dan Allah Al-Mubin. Demikian pula nabinya disebut sebagai Nadirun Mubin, pemberi peringatan yang apa? Sangat terang. Sebab Nabi menjelaskan petunjuk, menerangkan segala perkara, kejelasan yang tidak menimbulkan keraguan dan tidak ada lagi pertanyaan setelahnya. Iya. Beliau sendiri telah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya.
Dan dari pengaruh nama ini, Al-Quranul Karim disebut sebagai apa? Kitabun Mubin. Kitabun Mubin. Dan ini di beberapa tempat dalam Al-Quran. Bahasa Arab disebut dengan lisanin Arabiyyin mubin. Sebab Al-Quran bilisan Arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang sangat menjelaskan, sangat menerangkan. Iya. Dan dari pengaruh nama Bayyinah ini, atau nama Al-Bayan ini, ayat-ayat Allah semuanya bayyinat, ayat yang terang. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan itu adalah ayat-ayat yang sangat bayyinah, jelas di dada-dada orang-orang yang beriman. Iya, di dada orang-orang yang beriman. Nah, maka mengimani akan nama ini memberikan kepada seorang hamba berbagai ketenangan. Pertama, dia cinta kepada ilmu dan petunjuk, kepada agama, sebab semuanya jelas. Ya, Rabbnya adalah Al-Mubin, maha jelas, maha terang. Rasulnya sangat menerangkan. Al-Quran adalah Mubin, semuanya jelas. Dan dari sini juga dia bisa memahami syariat Islam itu secara umum, bahwa agama itu semuanya jelas. Ya, ada hal-hal yang samar-samar tidak jelas, itu bukan dari sifat umum dalam agama kita. Iya. Maka ini akan memudahkan seorang di dalam mempelajari agamanya. Baik. Kemudian di antara nama, masih ada 2 nama di sini, cuman sudah habis waktunya. Yang nama yang berkaitan dengan masalah ilmu dan petunjuk. Masih ada nama An-Nur, yang maha memiliki cahaya, atau maha bercahaya, dan nama Al-Hadi, yang maha memberi hidayah. Ya, insya Allah kita lengkapi nanti di sisi berikutnya ya. Sambil kita berikan klasifikasi untuk nama-nama yang lainnya. Baik, ini mungkin memang pembahasan Asmaul Husna sekali lagi. Ya, pembahasan yang tidak bisa selesai memang dalam waktu yang singkat. Kita hanya memilih apa? Sebagian nama saja. Tapi kita harapkan semoga dengan memahami nama-nama tersebut atau kita dengar sebagiannya, ini memberikan kepada kita semua semangat untuk semakin apa? Banyak mempelajari Asmaul Husna. Iya. Gimana ini, ada pertanyaan? Hah? Tergantung panitianya sebenarnya. Dijawab. Ya, ini ada yang bertanya apa hukumnya mengajak anak kecil ke masjid. Ya, semoga tidak menyinggung aja ya. Baik, mengajak anak kecil ke masjid itu nggak ada masalah. Untuk sholat maupun yang lain tidak masalah. Tapi yang perlu diketahui bahwa mengajak anak kecil ke masjid itu adalah untuk melatihnya beretika dengan etika masjid. Ya, supaya ya mengenal bagaimana orang sholat, cinta kepada tuntunan sholat. Dan di ciri masjid, memang tidak boleh ribut-ribut, itu ciri masjid. Karena itu Nabi SAW bersabda, Iyyakum wahai syatil aswaq. Hati-hati kalian dari suara-suara gaduh pasar berada di masjid. Iya, itu dari hal yang tidak diperbolehkan. Apa hukumnya memperingati Maulid Nabi? Ya, Maulid ini artinya memperingati kelahiran Nabi. Ya, Nabi Muhammad sendiri tidak pernah memperingati kelahirannya. Bahkan ada silang pendapat di kalangan para ulama, tanggal berapa Nabi itu lahir. Ya, jadi kalau ada silang pendapat, bagaimana caranya mau diketahui lahirnya tanggal berapa? Memang bulannya benar ya, di Rabiul Awal, tapi tanggalnya dari mana dia pastikan? Ya. Dan di sini juga diambil hikmah ya. Keberadaan tanggal lahirnya Nabi ada silang pendapat. Ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang tidak penting untuk diketahui. Dan dikata penting, tidak mungkin ada silang pendapat. Pasti Nabi akan wanti-wanti tanggal lahirku, ya, tanggal 11 supaya diingat. Tapi ini adalah perkara yang tidak pernah kenal. Di dalam hadits Nabi tidak pernah dikenal para sahabat memperingati hari lahir Nabi. Iya. Tidakkah para sahabat setelah sahabat, para tabiin juga tidak pernah dikenal. Tabiut tabiin tidak pernah dikenal. Iya.
Dan demikian terus berjalan beberapa generasi. Nanti di abad-abad belakangan, kalau saya nggak salah di abad ke-6, baru muncul peringatan Maulid itu. Iya, peringatan Maulid itu di sebagian pemerintahan. Adapun orang-orang yang mengatakan ada peringatan Maulid, ini tidak akan memiliki satu dalil pun untuk pengakuannya. Ya. Kalaupun ada yang menyampaikan dalil, itu hanya hadits-hadits palsu ya. Itu sering kita dengarkan di Indonesia ini. Ya, seperti hadits man aqama maulidi halat lahu syafaati. Siapa yang melakukan maulidku, maka halal syafaatku. Ya. Ini nggak tahu siapa yang mendustakan, memalsukan hadits ini. Ya. Nah, cuma mereka katakan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ya, dan ini tidak ada dalam Musnad Abdul Razzaq, tidak ada dalam Musnad Abdul Razzaq. Karena itu ini peringatan Maulid dari perkara yang tidak disyariatkan ya. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan dengan orang kafir dalam hal ini. Ya. Orang-orang Nasara memperingati kelahiran Nabi Isa, yang sana memperingati kelahiran itu, kelahiran ini. Ya, dan umat Islam tidak boleh menyerupai ya orang-orang kufar. Apa hukumnya beli produk yang ada gambar makhluk bernyawa seperti koran, sampo, sabun, snack dan lain-lain? Tidak ada masalah ya, sebab itu gambar dihinakan namanya. Dan gambar dihinakan seperti itu tidak ada nilainya. Ya, yang dilarang dari gambar itu adalah gambar yang dipajang, disimpan, ataupun gambar-gambar dihinakan yang diinjak. Ya, sebagai lap kaki misalnya, itu dari hal yang tidak dipermasalahkan. Baik. Apa hukum tadarrus baca Al-Quran pakai mic? Ya, kalau dia pakai mic membaca Al-Quran, dan ini mengganggu orang yang di sekitarnya, ini tidak diperbolehkan ya. Ya, kemudian kalau dia membaca Al-Quran itu ketika dibaca punya banyak konsekuensi. Iya. Seorang hendaknya mengagungkannya, mendengarkannya. Kadang seorang lagi kerja, dia diperdengarkan dari masjid. Ya, dia tidak peduli, bahkan sebagian orang ketawa-ketawa. Dan sebagian orang lagi ya, mendengar bacaan Quran dari masjid, malah di rumahnya dia berbuat maksiat. Ya, melihat hal-hal yang diharamkan misalnya. Nah, maka ini dari hal yang tidak pantas ya. Karena itu, kalau dia ingin mengajak kepada kebaikan, tidak ada masalah dia ajak kepada orang. Dia datangi dengan cara yang baik. Ya, dia datangi dengan cara yang baik. Kemudian membunyikan dengan suara keras itu, ini juga kadang mengganggu orang-orang yang sedang beribadah yang lainnya. Nah, jadi mungkin di samping masjid ada orang yang baca Al-Quran di rumahnya. Kalau dia dengar bacaan Quran di masjid, dia juga baca Quran di rumah, kan terganggu. Dan ini sudah masuk dalam larangan hadits Nabi. Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Ingatlah bahwa seluruh dari kalian bermunajat kepada Rabbnya. Jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengeraskan suara terhadap sebagian yang lainnya dalam membaca. Dajjal termasuk makhluk yang ingkar atau Allah menciptakannya sebagai ujian. Dajjal itu kafir ya, diciptakan kafir memang diciptakan sebagai apa? Ujian. Karena itu kita diperintah untuk berlindung dari fitnah apa? Fitnah Dajjal. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Ya. Sebab Dajjal diberi kemampuan, dia mengusap, dia mampu apa? Menghidupkan dan apa? Mematikan. Ketika orang melakukan maksiat kemudian dia bertobat dan dia mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun,
Kemudian dia bermaksiat lagi dalam suatu kesempatan yang tidak ada siapa-siapa. Bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Iya. Ini kalimatnya yang perlu dipertanyakan, kalimat bertobat. Dia benar bertobat atau tidak? Kalau dia benar tobatnya terpenuhi syarat-syarat tobat, Allah menerima tobat seorang hamba yang bertobat. Ya, dan tidak ada yang menjamin memang setelah hamba itu bertobat, tidak ada yang menjamin dia tidak jatuh lagi dalam dosa. Karena itu yang dilihat adalah apa? Adalah taubatnya. Jadi kapan dia jatuh dalam dosa, maka dia bertobat lagi dengan syarat-syarat taubat, yaitu dia ikhlas, dia tinggalkan dosa itu, dia sesali perbuatan dosanya, dia berniat sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya. Iya, ini syarat diterimanya taubat. Kalau dengan syarat itu dia bertobat, maka insya Allah diterima lagi taubatnya. Itulah dari keluasan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang seperti ini hendaknya banyak dia tanamkan pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini orang yang rasa harapannya lebih mendominasi rasa takutnya. Karena itu tidak seimbang keadaannya, dia menggampangkan dosa-dosa. Tapi kalau rasa takutnya dan rasa harapannya seimbang, maka dia akan stabil di dalam apa? Kehidupannya. Iya. Sebagaimana diperintah untuk menyebut nama-nama Allah saat berdoa kepadanya. Apakah termasuk syarat terkabulnya doa adalah dengan mengucapkan atas dasar pengetahuan akan makna, konsekuensi dan pengaruh-pengaruh nama? Ataukah mengetahui makna-makna itu tidak menjadi syarat? Ya. Dia sebut dengan nama, dia tahu nama, dia tahu maknanya secara umum, itu tentunya adalah hal yang dimaksudkan. Sebab tidak mungkin seorang menyebut nama dia tidak tahu maknanya. Ya. Tapi pengetahuan dan pendalaman seseorang terhadap makna Asmaul Husna itu bertingkat-tingkat. Semakin pengetahuannya lebih mendalam, maka akan semakin diharapkan doanya dikabulkan. Ya, karena itu para nabi adalah orang-orang yang dikabulkan doanya kalau mohon. Karena mereka adalah manusia yang paling apa? Berilmu tentang Allah. Manusia yang paling berilmu tentang Allah. Karena itu semakin seorang hamba memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap Asmaul Husna, maka akan semakin mudah pula dikabulkan doanya ketika dia menyebut apa? Berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Iya. Bagaimana cara memberi pujian kepada Allah ketika seorang berdoa? Dan bagaimana cara mengangkat tangan dalam berdoa? Ya, kalau pujian itu banyak caranya ya. Tapi kalau ingin lebih paling bagusnya, dia berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Sebab apa yang diajarkan oleh Nabi itu yang paling baiknya di dalam pujian sudah. Lafaz yang paling indahnya. Adapun cara berdoa, dia mengangkat kedua tangannya dan dia tempelkan antara apa? Kedua telapak tangannya. Dua sisi telapak tangan ini dia tempelkan sambil dia buka. Adapun yang berdoa dia buka begini atau dia lepas, ini tidak dikenal dalam etika doa. Yang dikenal dalam etika doa adalah apa? Dia tempelkan antara kedua telapak tangannya, dia angkat. Iya. Dia ingin angkat di sejajar dengan dadanya ke atas sedikit, boleh saja. Tidak ada masalah, insyaallah taala. Baik. Saya pernah mendengar tentang ajaran bahwa Allah memiliki sifat yang tidak mungkin. Ya memang ada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan untuk bersifat seperti itu. Dan Allah menafikan dari dirinya. Seperti Allah berfirman, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak disentuh oleh sifat lupa dan tidak pula tertidur. Ini Allah nafikan di dalam dirinya. Seperti ini kita katakan mustahil terhadap Allah. Jelas ya? Tapi kekeliruan orang yang membahasakan seperti ini, Allah mempunyai sifat mustahil. Ya.
Dan mereka merinci sifat-sifat ini mendalam di dalam menyebutkannya hal-hal yang tidak disebut di mana? Dalam Al-Quran. Dan ini bukan uslub Al-Quran di dalam menerangkan sifat. Uslub Al-Quran menerangkan sifat Allah, merinci di dalam penetapan dan mengglobalkan di dalam penafian. Itu uslub Al-Quran. Maka kalau penafian dirinci, ini masuk di dalam apa? Pelanggaran. Masuk di dalam pelanggaran. Itu kaidah umum ya di dalam memahami. Baik. Bagaimana kita tahu bahwa musibah yang terjadi itu adalah sebuah ujian atau sebuah adab dari Allah? Ya, tidak ada yang mengetahui tentang hal tersebut. Hanya saya seorang hamba, ya, selalu memandang pada dirinya terhadap ujian hal yang memperbaiki dirinya. Ya, kalau dia mendapatkan suatu musibah, ya, dianggap hal tersebut karena dosanya, supaya dia apa? Memperbaiki dirinya. Ya. Dan mungkin saja itu mengangkat derajatnya. Mungkin saja itu adalah hal yang apa? Hal yang mengangkat derajatnya. Tapi kalau dia berbaik sangka, oh saya dapat musibah, ya karena ini untuk mengangkat derajatku, ya, mungkin dia akan apa? Lalai dari mengingat kesalahan dan dosa. Karena itu seorang hamba di dalam hal yang seperti ini, sepanjang dia tidak tahu musibah ini apa turunnya, maka dia selalu mengarah kepada hal yang memperbaiki jiwanya. Dia selalu introspeksi diri. Nah, ini yang paling bagus untuk seorang hamba. Ya. Dan tidak ruginya seorang introspeksi. Kalau dia anggap itu sebagai dosanya, musibah kena karena dosanya, dan ternyata itu mengangkat derajatnya, itu tidak akan membahayakannya. Adab-adab berdoa kita, ketika kita yakin bahwa cara kita berdoa sudah sesuai dengan adab-adab berdoa, tapi doa kita belum juga dikabulkan. Ya. Apakah artinya doa itu tidak dikabulkan? Ya. Ini perlu diketahui ya, dari adab berdoa adalah berbaik sangka dalam berdoa. Ya. Dari berjelek sangka, seorang yang berkata saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan. Itu berjelek sangka namanya. Jelas ya? Karena itu dari bentuk berbaik sangka di dalam doa harus diketahui bahwa doa itu salah satu dari 3 hal. Kalau dia berdoa kepada Allah. Kalau dia berdoa, kadang Allah kabulkan. Dia berdoa sesuatu, kadang Allah palingkan dia dari apa yang dia minta. Diganti dia yang lebih baik dari apa yang dia minta. Iya. Dan kadang dia berdoa, Allah tidak kabulkan untuknya di dunia. Karena memang mungkin Allah memiliki hikmah. Kenapa tidak dikabulkan untuk hamba ini? Tapi doanya ini disimpan kebaikan untuknya pada hari kiamat. Ya, karena itu tidak ada ruginya ya, seorang berdoa. Dan ini kalau diketahui oleh seorang hamba, insya Allah akan membantu dia untuk berbaik sangka di dalam berdoa. Nama-nama Allah apa sajakah yang bisa digunakan untuk nama panggilan manusia? Apakah boleh seorang bernama Abdullah kemudian dipanggil Dul, atau bernama Abdurrahman kemudian dipanggil Omen? Itu kebiasaan jelek orang Indonesia ya. Ya, mempelintir nama-nama bagus dirubah menjadi nama jelek. Ya. Harusnya kalau namanya Abdullah disebut lengkap ya Abdullah. Tidak boleh dibilang Dul. Ya. Demikian pula kalau dikatakan namanya Abdurrahman, ya dipanggil Rahman saja nggak boleh, apalagi dipanggil Omen. Ya. Rahman itu nama khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan untuk selain Allah. Dan dari Asmaul Husna terbagi 2 nama itu. Ada nama khusus bagi Allah, dan ada nama, ya memang juga makhluk dinamakan. Seperti itu juga di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, qalat imra'atul aziz, berkata istri si Al-Aziz. Dan Nabi Muhammad dikatakan, wabil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau terhadap orang yang beriman, beliau ra'uf dan apa? Rahim, 2 nama. Jadi ada nama memang tidak khusus bagi Allah. Tapi begitu digunakan nama itu untuk selain Allah, maka kandungannya beda kalau digunakan untuk apa? Untuk Allah. Karena tadi saya sudah berikan kaidah ya. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Hakikat. Iya. Baik. Jadi kalau namanya khusus bagi Allah seperti nama apa? Ar-Rahman, nama Allah misalnya. Iya. Nama Allah. Maka 2 nama ini khusus bagi Allah. Tidak boleh dinamakan. Menamakannya untuk makhluk
ini masuk di dalam pembahasan kesyirikan. Masuk di dalam pembahasan kesyirikan. Baik. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Apabila seorang yang berdakwah di tengah-tengah masyarakat, apakah disyaratkan atasnya untuk mendapat rekomendasi dari seorang ulama atau seorang ustadz yang alim? Dan bagaimana bentuk rekomendasinya? Iya. Ilmu itu, orang berdakwah itu tanggung jawabnya kepada Allah. Iya. Dan syarat dakwah, dia harus memiliki ilmu. Walaupun dia direkomendasi oleh siapa saja, kalau dia tidak layak dalam hal tersebut, dia juga tidak mendapat apa? Tidak mendapat pahala. Tapi adanya rekomendasi dari seorang alim dan dia sudah memiliki ilmu, maka itu adalah hal yang menambah kebaikan di atas kebaikan. Menambah kebaikan di atas kebaikan, bukan pensyaratan. Bukan apa? Bukan pensyaratan. Iya. Khususnya kalau posisi-posisi yang diambil itu posisi-posisi penting. Sebagai rujukan manusia misalnya, dia tidak mengajari pada cabang ilmu tertentu saja, tapi dia menjadi rujukan. Ya, sebagai hakim, sebagai qadhi, sebagai orang yang menyelesaikan banyak kasus, banyak permasalahan. Maka orang yang seperti ini itu perlu ya, ilmu yang dikenal dan perlu para ulama yang merekomendasi dan mempercayai orang-orang yang seperti ini. Jelas ya? Tapi kalau dia sifatnya mengajar apa yang dia ketahui, maka diajarkan apa yang dia sampaikan. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik. Sebenarnya ini dulu untuk sesi kali ini. InsyaAllah ta'ala kita sambungnya di sesi terakhir nanti setelah salat isya. Untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.